Oke, jadi kali ini kita akan belajar persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu adalah suatu reaksi kimia yang mencantumkan nilai perubahan entalpi. Reaksi kimia itu apa sih? Reaksi kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada reaktan dan produk. Nah, yang mana produk, yang mana reaktan nih? Ini kita ada contoh reaksi. Reaksi kiri dan reaksi di kanan. Reaksi yang di kiri ini disebut sebagai reaktan. Ini reaktan ya. Terus yang di kiri ini disebut sebagai produk atau hasil. Hasil yang didapatkan. Nah, maksudnya dari persamaan termokimia itu apa? Jadi, persamaan termokimia itu suatu reaksinya ini dilengkapi dengan nilai perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu apa sih? Jadi, entalpi itu kan udah dijelasin di video sebelumnya. Kalau sistem itu punya energi. Nah, energi sistem ini disebut sebagai entalpi. Entalpi itu, nilainya entalpi, nggak bisa diukur nih. Satuannya entalpi itu kan H. H ini nggak bisa diukur, tapi delta H-nya bisa diukur. Nah, makanya di sini ada nilainya nih, delta H sama dengan negatif 92 kJ. Ini contoh persamaan termokimia. Jadi ada reaksi kimia, ada perubahan entalpi. Itu kuncinya untuk persamaan termokimia ya. Reaksi kimianya dilengkapi dengan delta H. Nih ada delta H-nya. Nah, kemudian angka 2 di depan ini apa? Oke, jadi angka 2 ini adalah koefisien, disebut koefisien ya. Angka 2 itu adalah koefisien. Pokoknya angka yang besar ini dia koefisien, juga koefisien. Nah, lanjut yang ini nih apa nih? Yang di dalam kurung. Ini dalam kurung ini adalah wujudnya ya, wujud senyawanya ini atau fase. Jadi fasenya kalau dia G itu artinya gas. Wujud unsur itu atau fase ada 4 ya, ada yang S itu artinya solid, terus ada yang L itu artinya liquid atau cairan ya, cairan. Terus ada yang gas nih, gas. Dan yang terakhir ada aqueous atau larutan. Nah, kemudian kalau reaksi kimia ini, persamaan termokimia ini, cara bacanya seperti apa sih kalau dibuat dalam bentuk kalimat? Nah, jadi kita bisa membaca reaksinya ini dalam bentuk kalimat. Kalimatnya seperti apa? Jadi di sini kan ada dua koefisien nih. Maka kita bisa baca sebagai 2 mol. 2 mol fasenya, 2 mol gas SO2 bereaksi nih dia. Bereaksi dengan 1 mol gas O2 menghasilkan apa? Fasenya molnya dulu ya, menghasilkan 2 mol gas SO3 serta, nah ini ada sertanya, ini yang penting, serta melepaskan kalor sebesar 92 kilojoule. Nah, jadi ini dia cara baca reaksinya kalau dalam kalimat. Apa aja yang penting di sini? Ini ada 2 mol gas SO2. Ini yang kita ambil tadi, terus bereaksi dengan 1 mol gas O2.
menghasilkan 2 mol gas SO3 serta melepaskan kalor sebesar 92 kJ. Nah, arti melepaskan ini apa sih? Jadi ini kan simbolnya negatif nih. Negatif kalau di eksoterm endoterm itu dia masuk ke dalam reaksi eksoterm. Nah, di video sebelumnya itu kan udah dijelasin tuh kalau eksoterm delta H-nya selalu negatif dan dia melepaskan atau membuang kalor. Jadi, kalau kita mau membaca delta H negatif itu, kita bisa artikan sebagai melepaskan kalor atau membuang kalor. Pokoknya dia melepaskan, membuang, atau mengeluarkan. Itu artinya reaksinya berlangsung pada situasi eksoterm. Oke, sekarang bagaimana kalau reaksi persamaan termokimia itu kita balik? Jadi ini kan yang awal nih, kondisi awal. Kondisi awal. Kondisi awalnya seperti apa? 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Delta H-nya negatif 92. Nah, sekarang kita balik. SO3-nya itu ada di sebelah kiri. Yang awalnya tadinya di kanan. Ini di kanan kan? Atau ini dia jadi hasil di sini. Sekarang kita balik, dia jadi di kiri. Jadi reaktan. Nah, saat reaksi dibalik seperti ini, delta H-nya ini juga harus dibalik, berubah. Apanya yang berubah? Bukan angkanya yang dibalik ya. Yang berubah di sini adalah positif negatifnya. Jadi kalau yang awalnya tadi negatif, ini awalnya negatif, maka di sebelah sini nanti akan jadi positif. Jadi tinggal kita balik aja positif negatifnya, sedangkan angkanya tetap 92. Sekarang bagaimana kalau reaksinya itu kita kali atau kita bagi? Nah, jadi kita lihat lagi nih kondisi awal reaksi. Kondisi awal reaksi itu 2SO2 ditambah O2 gas menjadi 2SO3. Delta H-nya masih tetap negatif 92. Terus reaksinya ini kita ubah nih dari kondisi awal ke kondisi kedua itu kita kali 2. Nah, saat dikali 2 itu yang berubah adalah koefisiennya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi saat reaksi dibalik yang berubah positif negatif di delta H. Sekarang kalau dikali atau dibagi itu yang berubah koefisiennya. Contohnya di sini misalkan dia dikali 2, yang awalnya tadi 2 berarti jadi 4 koefisiennya. Yang awalnya ini 1, kalau koefisien 1 itu nggak harus ditulis ya, jadi makanya di sini tuh nggak ada apa-apa, kosong. Tapi itu artinya sama dengan 1. Nah, yang 1 itu berubah jadi 2. Terus yang ini juga berubah jadi 4. Kemudian bagaimana delta H-nya? Delta H-nya juga harus kita kali 2. Simbolnya tetap negatif ya, tapi angkanya udah berubah jadi 184. Hasil dari 92 dikali 2. Nah, ini hasilnya 184. 184 kilojoule ya. Terus dari kondisi awal ini mau kita ubah lagi. Ubahnya dibagi 2. Nah, jadi yang tadinya ini 2, kita bagi 2 berarti jadi 1 kan? Di sini ada 1. Terus yang awalnya 1 jadi setengah. Yang awalnya 2 jadi 1. Delta H-nya yang tadinya 92 itu kita bagi 2. Hasilnya sama dengan 46. Jadi di sini negatif 46. Begitu. Gampang kan?
Oke, sekarang kesimpulan dari materi persamaan termokimia. Nah, yang pertama itu pengertiannya. Termokimia adalah suatu reaksi kimia yang mencantumkan nilai perubahan entalpinya. Untuk reaksi contoh 2SO2 ditambah 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi SO3 dengan delta H negatif 92 itu sama aja kayak sebanyak 2 mol gas SO2 bereaksi, atau kalau O2 ini sebenarnya bisa dibaca sebagai dibakar ya. Jadi bisa bereaksi atau dibakar oleh 1 mol gas O2 menghasilkan 2 mol gas SO3 serta melepas kalor sebanyak 92 kJ. Nah, jika reaksi dibalik, maka nilai perubahan entalpi ikut dibalik positif negatifnya. Jika reaksi dikali atau dibagi, maka nilai perubahan entalpi juga ikut dikali atau dibagi. Seperti itu, gampangan.